Baiklah, perkenalkan nama saya Sinta Nuria, NIM 1921211182 dari Prode Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran Hasan Hanafi. Pemikiran Hasan Hanafi kini menjadi berbagai bahan diskusi di antara ilmuwan kelas dunia. Perhatiannya yang cukup besar terhadap progresivitas Islam menjadi dirinya semakin seksi sebagai salah satu dari banyak intelektual Islam yang berpengaruh. Di antara pemikiran Hasan Hanafi yakni pemikiran Kiri Islam Hasan Hanafi. Kiri Islam merupakan salah satu proyek pemikiran Hasan Hanafi yang lahir karena kekerasan yang dihadapinya dalam melihat realitas sosial di lingkungannya. Berbagai bentuk penindasan, kemiskinan, dan penderitaan yang dialami rakyat menjadi bumbu munculnya pemikiran Kiri Islam. Hanafi menghendakkan agama sebagai ruh kehidupan mampu mendorong lahirnya kehidupan yang bermartabat dengan semangat pembebasan, kesejahteraan, dan keadilan. Kiri Islam tak lahir di ruang hampa. Ia merupakan proyeksi tentang tatanan kehidupan ideal yang dibayangkan Hasan Hanafi. Nampak bahwa Kiri Islam merupakan gagasan revolusioner seorang Hasan Hanafi dalam upaya menyadarkan umat Islam agar bangkit dan beragam keterpurukan yang mendera dirinya. Musuh besar umat Islam dari eksternal adalah imperialisme, Zionisme, dan kapitalisme. Sedangkan dari umat Islam sendiri adalah kemiskinan, ketertindasan, dan keterbelakangan. Fokus dari Kiri Islam adalah menggerakkan kesadaran umat Islam agar bangkit dan mampu menyelesaikan semua persoalan tersebut. Karena Hasan Hanafi begitu besar impiannya tentang dunia Islam yang sejahtera dan berkeadaban. Nah, untuk pemikiran Hasan Hanafi yang selanjutnya yaitu hermeneutika Hasan Hanafi. Islam dalam gagasan Hasan Hanafi adalah Islam yang bergerak, Islam yang mampu melahirkan transformasi sosial ke arah kehidupan yang lebih baik. Karenanya dibutuhkan pemikiran keislaman yang hidup, yang sesuai bergerak menyesuaikan dengan zamannya. Pada konteks ini, kita harus memahami bahwa agama lahir dari wahyu. Tuhan menurunkan Al-Quran sebagai jalan hidup yang harus dipahami secara baik, guna mencapai tujuan penciptaan manusia secara utuh. Al-Quran sebagai teks yang mati tentu tidak akan melihat makna dalam kehidupan manusia. Jika tidak ada dalam kutik akal sebagai alat berpikir yang harus menghidupkan teks yang mati itu, teks Al-Quran itu menyimpan sejuta makna tentang konteks peristiwa yang menjadi pada saat itu, sehingga sangat penting bagi kita jika ingin memberikan konteks yang hidup terhadap ayat Al-Quran mengetahui konteks tersebut. Baginya, sebaik apapun hasil interpretasi, seorang penafsir tidak akan memiliki makna apapun jika tidak mampu mendorong manusia bertindak konstruktif, karena hasil penafsiran harus mampu memotivasi manusia ke arah kehidupan yang lebih baik. Kesempurnaan hidup adalah cita-cita diturunkannya kitab suci. Kitab suci menjadi rujukan hidup. Manusia menggantungkan banyaknya kehidupan pada kitab suci, sehingga menjadi tanggung jawab seorang penafsir untuk melahirkan sebuah pemahaman terhadap kitab suci, di mana yang mampu menggerakkan manusia ke arah kehidupan yang lebih baik. Kitab suci sebagai teks mati tak memiliki makna jika tidak ada yang menafsirkannya. Namun, biasanya bila disalahgunakan penafsiran pada kitab suci bukanlah melahirkan ketercerahan hidup,
tetapi malah membuat manusia semakin berada dalam kesesatan. Karenanya, seorang penafsir harus benar-benar memahami konteks sejarah dan konteks kekinian, sehingga ajaran Islam mampu meretas batas-batas ruang dan waktu. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan sedikit beberapa karya-karya Hasan Hanafi. Sebagai intelektual dunia, sudah banyak karya Hasan Hanafi yang mencerahkan publik. Tidak sedikit pula karya-karya yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Salah satu karya monumental Hasan Hanafi dalam proyek besarnya tentang al-tur wa al-tajdi adalah Minal al-Aki dan Ila al-Taurah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asep Usman Suaidi Putro dan Abdul Rauf dengan judul Dari Akidah ke Revolusi. Dalam tulisan tersebut, Hasan secara besar-besaran melakukan rekonstruksi ulang terhadap bangunan teologi umat Islam. Hanafi membongkar berbagai problem teologi yang menghambat kesejahteraan dan kemajuan umat Islam, kemudian memberikan langkah ide dalam menyikapi hal tersebut. Kemudian ada juga Muqaddimah fi Ilma al-Istihra yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Najib Bukhari dengan judul Oksidentalisme, Sikap Kitab terhadap Tradisi Barat. Kemudian Al-Ushuliyah Al-Islamiyah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kamran Ash'ad Arsyid dan kawan-kawan yang judulnya Aku Bagian dari Fundamentalisme Islam. Selain itu, Hasan Hanafi juga pernah menulis Al-Din wal Tanmiyah Al-Mith Agama Pembangunan di Mesir dan Asar Al-Amin Al-Din Nifi Al-Tauzi Al-Dakil Al-Qawaimi. Pengaruh faktor agama dalam pembagian pendapat nasional di Mesir. Hasan Hanafi juga menulis pengaruh Abdul A'la al-Maududi dalam gerakan Islam kontemporer dan pengaruh Sayyid Qutb dalam gerakan Islam kontemporer. Nah, itu tadi beberapa karya dari Hasan Hanafi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.